Oke, Rahma Azhari datang, langsung Adel nyebrang pura-pura mau ketabrak. Oke, ini Rahma Azhari ini adalah artis yang dia moodnya susah ditebak dan emang dia gampang marah. Jadi kita ini bener-bener nih tantangan buat saya nih dan tantangan buat agen-agen ya. Ya Allah. Allahu Akbar, ya Allah. Aduh, ya Allah. Oke, Adel pura-pura pingsan, situ pura-pura pingsan. Oke. Pak, ini gimana? Aduh, calon istri saya nih. Saya pokoknya nggak nabrak, nggak ada suara apa-apa, nggak gedubrak-gedubrak. Dia tadi nyebrang, Mas. Dia tuh tadi nyebrang, katanya ketabrak sendiri. Kita nggak tahu. Ini saya mau menikah, Mbak. Lagi mau prewed nih, Mbak, saya, Mbak, nih. Mas, sekarang gini Mas, tadi nggak ada, saya nggak lihat orang nyebrang, tahu-tahu udah ada yang jatuh di sini, tintin-tintin, nggak. Masa iya orang jatuh sendiri di sini? Orang nggak bunyi kok, kalau kenabrak kan bunyi. Ini buktinya sampai begini. Ya mana gue tahu. Jangan bohong lah, Mbak. Ya kalau nggak ketabrak masa bisa pingsan begini? Ya, Rahma ngerasa kan nggak nabrak karena emang nggak bunyi apa-apa, emang nggak nabrak. Mas, Tanggung jawabnya bagaimana? Bang, Mas, gue kasih tahu ya. Tadi kalau emang ada yang nabrak pasti bunyi, gedebuk, kucing aja bunyi, apalagi orang segede gini. Terus bisa berhenti gimana ceritanya? Dia ada di depan. Di depan sini ya berhenti spontaneously, please deh. Gimana urusannya? Ya udah, saya sendiri, Mas. Kita buru-buru ya. Lah ini, ya bisa kayak begini. Ya udah, pindah-pindah dulu. Ya udah. Pindah dulu. Masukin mobil aja gini. Masukin mobil apa dipinggirin dulu? Ini urusannya gimana dulu ini? Ya, dulu tadi sendiri dulu. Oh, orang saya mau menikah. Nggak ada yang nabrak, Mas. Demi Gimana nggak Allah, nabrak deh. bukti sampai kayak begini, Mbak? Ya Allah, masa nggak ngaku juga? Udah jelas-jelas depan mobilnya. Saya nggak tahu kalau emang mau dibawa ke rumah sakit, ayo saya anterin meskipun bukan kesalahan saya ya. Maksudnya tidak ada. Jelas kok depan mobilnya. Iya tahu depan mobil tapi nggak ada yang nabrak, nggak ada Mbak, bunyi. jangan ngotot dong, Mbak. Masa ngapain gua mau Buktinya ketemu lu? kan Gua nggak nabrak lu ya, nggak nabrak calon istri lu atau siapa gua nggak nabrak. Saya yang tahu. Kalau emang nabrak gua tahu. Tapi, oke, masa yang nyetir kenapa dia ngotot? Kan dia jelas suruh minta tanggung jawab. Lo kayaknya nyolot sama gue nyolot lagi sama lo apa susahnya? Ya, kurang saya ajar ya, gue siapa? nabrak calon istri lo. Lo yang salah, menararian. Udah jelas-jelas depan mobil. Panggil polisi, biarin aja sini sama yang berwajib. Ya udah panggil aja sana, saya juga mau telepon ibunya nih. Kalau nenek moyang lu juga nggak ada urusan. Lah, mau kemana? Ya udah sana panggil security, gue tungguin di sini. Kenapa mau gue di sini? Gue di sini gue tungguin. Gue Ya masalah iyalah. ya. Ngapain gue Jangan lepas tanggung jawab. gue nggak lepas tanggung jawab. Gue berani karena gue bener. Dia kurang ajar lo. Mau benernya mau gimana orang depan mobil? Ya udah, gue nggak nabrak. Kalau nggak nabrak, nggak mungkin ngegeletak depan mobilnya. Tengah jalan. Serah lu ini. udah mau ngomong apa, gue nggak ngerasa nabrak. Ya udah biasa aja nadanya, nggak usah pakai Lu ngotot. duluan yang nyolot. Lah nyolot ya jelas lah. Orang calon istri saya mau Ayo ketabrak. bawa visum, ayo. Lah pisau mau bagaimana? Udah jelas loh. Jelas apa ya? Ayo bawa ke rumah sakit. Kalau emang dia kenapa-napa gara-gara mobil, aku tanggung jawab. Tapi Rahma mau tanggung jawab loh walaupun dia ngerasa nggak yang nabrak. Asal Mbak tahu ya, minggu depan tuh saya mau menikah, Mbak. Saya udah pesan semuanya, gedung, catering, semuanya. Jadi istri calon istri sih sebenarnya. Orang mau nikah ya calon Ngapain istri pakai lah. baju pengantin lari-larian di pinggir jalan, Kan di tengah jalan? pre-wedding. Gua pakai Kita jalan. lagi pre-wedding, lagi shoot. None of my business, terserah. Buruan deh gue buru-buru. Ya Lu sekarang panggil. kondisinya kayak begini Bodo amat bagaimana? sama telepon ibunya. Kalau nggak ada ibunya, bawa ke rumah sakit, visum, ayo. Biar polisi yang ngurus. Gue nggak Ini- takut ya, ayo. Ya sekarang kondisinya udah kayak begini, Bodo saya belum amat. tahu nih. Bodo amat. Masih ada Ayo, gue nyawanya harus atau pergi. Mau gue periksa ada nyawanya apa enggak. Ada? Lihat ada yang lecet nggak? Ada yang lecet nggak? Kayaknya ini manusia loh, Mbak, bukan hewan. Mau gimana? Gue takut tapi salah-salahin lagi. Gue hati-hati. Gue periksa ada denyut tadinya. Mau gimana? Mau gue peluk-peluk? Mbak, Ayo. artis kan? Nggak ada urusan gue mau artis apa kan? bukan. Mau saya viralin? Bodoh. Silakan. Mau saya viralin? Lo pikir nggak ada undang-undang ITE ya? Gue bisa tuntut lo sekarang gampang. Saya bikin live juga jelas kok. Orang Gua juga itu- bisa. Oke, calon istri saya udah ditabrak. Mau dibawa ke rumah sakit, Ya mau sekarang oke divisum, masih hidup, ayo. tapi minggu depan saya mau menikah bagaimana? Ya urusan Allah. Bisa batal dong. Masih ada. Mbak mau gantiin posisinya? Posisi apaan? Ya posisi calon istri saya nih, buat nikah minggu. Gue mau lu. Ya, Sorry terus- ya, ya, sorry terus to gua say. tanggung jawab. Oke, tetap aja ngotot tuh minta tanggung jawab di situ. Habis ini masukin agent Egi buat jadi ibunya Adel ya. Masuk ke situ nangis-nangis.
Jadi artis yang Ngapain lu gitu-gitu mau amat, gue bodo Mbak. amat, gue tahu ya, gue berani karena gue bener. Jadi jangan lo injek-injek harga diri gue juga, kurang ajar Lah, lo. yang injek-injek siapa? Orang dari tadi diem aja. Lu kali mau meres gue. Lah, mau meres gimana? Buktinya ada kok. Ini korbannya ada. Ya kan, bukti ketabrak sama mobil Mbak. Bray, bukan gue yang nyetir, Sekarang tapi oke. gue tetap tanggung jawab. Hargain tanggung jawab gue. Oke. Bisa nggak? Ya nggak pakai ngotot dong. Bisa baik-baik kan ngomongnya. Masa Allah. Ini mah, dia yang nabrak mah. Ini mah. Kamu apain Adit? Ini. Kamu pasti selingkuh ya sama dia ya? Loh, Anak saya dibikin apa Adit? Egi tuduh kalau Adit ini selingkuh sama Rahma Azhari. Terus sengaja ini nabrak anaknya ditabrak sengaja karena untuk menyingkirkan Adel. dia Kamu nabrak. selingkuh ya sama calon suami anak saya? Kamu serius, Bu? Ya serius lah, ini anak saya kenapa? Lo kamu selingkuh ya? Hah? Tar dulu mah, dengerin dulu mah. Dia itu ketabrak mah. Adel. Nih yang nabrak mah. Yang nabrak orang, gue tanggung jawab. Jangan salah ngomong lu ya, gue tuntut lo. Adel, saya kan ngomong apa adanya. Kamu yang bener kalau ngomong. Dia yang nabrak. Kamu selingkuh ya? Serah lu deh, Bu. Yang pasti gue gak buktiin mau sama orang potongannya kayak gini. Gak mungkin, tapi buktinya anak saya kamu ngapain? Gue gak tahu, bukan gue yang nabrak. Ada orang, driver ya, yang nganterin gue yang nabrak. Saya tetap tanggung jawab, Bu. Saya mau bawa ke rumah sakit. Ayo, let's go. Kita visum. Yang bener, Adit. Mah, Adel, ayo maafin aku mah. Mah, dengerin saya mah. Riko di mana ya? Cepetan deh. Ya udah buruan deh. Adel, jangan pegang. Adel, Adel, Adel. Tuh bangun. Adel, kamu kenapa, Adel? Aku habis ditabrak, Ma. Tuh kan. Adel, sama selingkuhannya Adel. Tadi mah dia sengaja nabrak aku, Ma. Mbak, maaf ya Mbak, lo geger otak mungkin ya. Mana mau gue ngomong beginian. Sorry. Mbak, ngaku aja deh, Mbak. Kita udah ketangkap basah, udahlah. Kita ngaku aja ya. Amit katanya. Maafin aku. Maaf terus. Ya urus aja diri lo masing-masing, gak ada urusan. Ih, mana mau kamu suami lo jelek. Kita udah ketangkap basah. Ya udah kita kerja dulu deh. Maafin aku ya Maya. Ih, ngapain? Kita sudah ketangkap basah. Mbak, tanggung jawab dong. Lo bawa nih laki lo yang jelek. Minta ya, Mbak. Mbak, jangan kabur gitu aja, Mbak. Kok Mbak kok ikut sih? Ya udah. Sana nggak lurus. Gue tonjok muka lo ntar ya. Tapi kita udah ketahuan. Ketahuan. Gue gak kenal sama lo ya, orang gila. Oh, cegat mobilnya. Kalau perlu tiduran depan mobil. Cegat mobilnya. Ayo, kejepit Mbak. Kejepit. Mbak, kejepit. Waduh. Kejepit Mbak. Wah. Adel, udah ayo. Gak bisa. Adel, ada anak saya. Adel, ayo. Adel, berhenti. Adel, ayo, biarin aja. Aduh, Mbak, anak saya nih, Mbak. Biarin gue videoin. Orang, lu udah mencoba meres gue, sekarang lo minggir sekarang sebelum gue tuntut ya. Oke, Dit, lo ganggu lagi, lo minta foto kek, lo gelantungan di mobil kek. Nasib yo Gusti. Mbak, nasib saya udah hancur nih, minggu depan saya nggak jadi nikah. Bodo amat urusan Saya udah lo. bayar semuanya, Mbak juga nggak mau ganti rugi, tadi saya kejepit. Urusan lo. Udah, saya minta Siapa foto. suruh megang-megang ini ya? Ya udah, saya minta foto aja sama Gak Mbak. mau, gue minta foto sama lo. Mbak. Lo cari aja di Google sono. Lah, kan pengen bareng sama saya. Nggak mau. Kita ada kejepit lagi Bodoh, sama saya. aduh ya Allah. Ya udah, foto dulu ya, Mbak ya. Bodoh, Tuhan. Ya Mbak, foto dulu ya. Sekali biar cepet sekali aja. Ya. Sana mau kamu ini. Mbaknya. Mbak, Mas. Ya udah, Mbaknya aja yang peluk saya, Mbak. Sana. Aduh ya Allah. Sekali lagi coba bentar, Mbak. Tolong ya, gue Ayo. Mau kejepit lagi kan, Mbak? Aduh. bener nih. Sekali lagi, Mbak. Mbak. Mbak, sekali lagi ya, Mbak. Mbak. Saya perlu, Mbak. Fotonya, Mbak. Mbak. Aduh, gimana ini, Mbak? Oke. Rahma Azhari mau masuk rumahnya. Langsung, udah ya, tukang es sudah siap ya. Jadi kita bakal ada tukang es yang bakal ngalangin
mobilnya Rahma Azhari masuk ke dalam rumahnya. Jangan berisik, Mas. Jangan berisik. Ya ampun, dibilang jangan berisik. Bentar dong, Mas. Ada pelanggan saya, Mas. Sopan dong, Mas. Nggak Ya lu sopan. nggak sopan ngapain parkir depan sini? Lo orang yang beli di sini. Mas mau? Kalau mau bilang aja. Dua. Nih mau nih pasti nih. Enggak, makasih lagi batuk. Mas, maaf, mobilnya mau masuk. Pinggirin dikit deh. Yang jualan saya. Iya. Oh, Mbak. Ya udah, Mbak, Mas, Mbak, boleh pinggir dikit nggak mobilnya mau masuk? Mas saya emang jam segini di sini makan. Ya udah ngomong aja nih mau masuk gak kasihan. Dia kan biasa ini lapak, Mbak. Oh, mau dibantu, Mbak? Mau dibantu? Mau masuk ya? Mau masuk. Ya udah kita bantuin. Bantuin ya, bantuin. Ya wajar lah, orang ini rumahnya dia mau diganggu, kalau dihalang-halangi sama tukang es ya wajar dia protes. Biar aja dia udah parkir di luar, biar aja dia mau jualan di sini, silahkan. Silahkan. Pak, jangan gitu dong, Mbak. Saya kan bayar tiap bulan sama Mbak 500.000. Silahkan, gue bilang lu mau jualan di sini, silahkan. Mobil parkir luar aja, sana udah biarin, nggak apa-apa, ngalah, biarin aja. Iya. Gak ada nggak, kalau galak lo gue usir sekarang. Lo mau jualan di sini sok jualan, mobil parkir di situ. Kurang baik apa gue? Ya udah ya, selamat berjualan. Mudah-mudahan Udah, pikir saya mau kasih. Udah, enak, Mas. Mas, suami saya lagi sakit, Mas. Kasihan sedikit, Mas. Kasihan apa sama dagangan saya. Jangan gitu, Mas. Pasar bener sama anak kecil. Kan gerobak saya rusak nih. Saya nggak bisa jualan, Mas. Mau nyariin duit buat saya? Warga semua orang kampung, ada artis sombong. Udah sombong, pelit. Siapa, Mbak? Itu yang tadi, siapa sih namanya? Saya juga nggak kenal. Ada artis pelit. Namanya Rahma Azhari. Alhamdulillah. Contoh. Lu udah jualan di depan pekarangan orang, lo katain gue artis pelit, nggak apa-apa, alhamdulillah Allah yang tahu ya. Tapi Ya, kalau bisa emang lo nggak mau nih, gitu kaya, sih? lo kerja, lo nabung, nggak apa-apa, gue nggak larang mobil parkir di situ, lo mau jualan di sini Mbak, sampai kiamat matanya buta. juga. Ini saya lagi ngapain? Kerja. Nggak Yang bosen reasonable bukan aja namanya. deh, yang masuk akal. Nih mobil parkirnya di sini, lo jualan depan pagar banget. Ya udah, kalau emang lo mau cari Emang lagi perhatian, jamnya, emang lagi kalau emang jamnya. nggak ada jam lo jualan di sekolahan. Iya kan di bentar pinggir lagi bubar jalan. sekolah. Nggak ada, nggak di sini, depan sana. Nih, lo katain gue artis pelit. Udah bener nih, Mbak. Lo minta disedekahin, lo nggak mau kerja capek-capek, maunya duit. Nih, gue kasih. Ya, Mbak tahu baru ya. Ini baru namanya artis pinter. Ya, whatever. Udah lo pergi, tolongin. Ini tolong pindahin dulu gerobak lo. Duitnya dulu. Nggak ada, lo pindahin dulu, nggak mau ya udah. DP dulu dong. DP dulu. Udah pindahin gerobak lo. Ikhlas nih ya, ikhlas nih, Redo nih. Insya Allah Ini ikhlas. Buat nih, biaya Gua udah nggak suami kuat. saya nih, Mbak. Nih udah 50.000. Udah pindahin, Mbak. Tuh, udah. Kasihan nih, Mbak. Kurang, Mbak, Sakit. masih cuma segini. Suaminya sakit, Mbak. Sakit, Mbak, Kakinya mau suaminya. diamputasi. Nah, yuk, pindahin lagi. Pindahin dikit lagi yuk. Aduh, awas hati-hati nih, ntar coklatnya tumpah nih. Nah, gitu. gitu dong, Tapi jangan Mbak. ngasih gitu, Mbak. Ikhlas nggak, Ikhlas Mbak? nggak, Mbak? Ikhlas Kasar nggak? banget, Mbak. Tahu. Tolongin saya ya, Mas ya. Iya, Saya iya, berat Mbak. banget nih, Mas. Saya lagi nggak enak badan. Banyak rame jangan di situ dong. Dasar artis. Tahu lu. Jahat lo. Oke, gerobaknya pindahin gerobak. Oke, nggak apa-apa, biar aja Rahma masuk ke dalam. Yuk. Oke, biarin yuk, kita nanti tunggu penjebakan berikut nih. Sekarang kita ada di sebuah kantor pemasaran di mana Rahma Azhari ini hari ini akan dipancing datang ke sini. Jadi manajernya sudah janjian sama kita, udah kerja sama kong kali kong bahwa Rahma Azhari akan melihat unit rumah yang ada di sini. Tapi nanti kita akan kerjain ya dengan agen kita. Oke, dia sampai masuk ke kantor pemasaran. Oke, langsung aja sambut agen Eka. Lo bilang, nah Rahma Azhari kan sekarang dia baru mau lihat-lihat doang. Kita bilang manajernya udah DP 50 juta ya, udah tanda jadi. Ya gimana, udah ngeliat kan Udah sih contoh-contohnya kan? dikirimin sama manajer saya kemarin. Saya kemarin udah ngomong sama Mas Riko. Mas Riko ya, Mas Iya. Riko itu di harga 5 miliar. Kalau sama orang saya kasih lebih. Oke. Iya, karena saya kenal sama Mbak Rahma, saya juga tahu lagu Mbak Rahma dulu kan, yang peluk. Itu kakak saya, Mas. Oh, itu kakak saya. Mirip banget. Iya, namanya Satu Pintu. Bisa aja
aja Mbak Rama. Bilang aja, manajernya udah ngasih uang tanda jadi dari Bu Rahma ke kita 50 juta. Jadi udah jadi beli nih ya Bu ya? Iya, saya senang sekali Mas Riko kerjasamanya luar biasa. Kemarin udah ngasih DP 50 juta. Dia kaget karena dia nggak ngerasa orang dia belum lihat kok udah di down payment, udah kasih uang muka. Kalau boleh tahu transfernya kapan ya? Kemarin jam 12 siang, waktu saya lagi lunch kemarin sama beberapa kolega. Iya, yang pasti udah ditransfer. Iya. Iya, soalnya dia belum ada informasi ke saya, sama saya kan belum lihat unitnya, Ria pakai mata kepala saya sendiri ya. Ya seharusnya sih izin dulu kalau mau transfer, tapi ya bukan kesalahan kamu, kesalahan manajer saya. Biar saya coba ini dulu deh ya, make sure. Iya, tapi itu udah sangat murah loh untuk DP. Mau saya buat kwitansinya langsung? Bukan masalah gitu sih Mas, apa namanya, saya belum lihat unitnya gitu. Loh, kemarin yang saya sudah kasih emailnya, saya sudah kasih websitenya belum dilihat. Saya baru lihat dari situ, saya pengen lihat wujud aslinya, maksudnya gitu, nggak ada Mbak masalah sih. menyepelekan, kami punya usaha. Saya nggak terima loh. Nggak, cuma mau make sure aja konfirmasi kalau dia udah transfer kemarin. Jangan gitu dong Mbak, ini Loh, harus kok nggak sudah boleh? jadi, karena udah DP. Belum ada yang bilang Ini cancel juga Mas, saya cuma mau nelfon manajer saya aja, making sure. Jangan bikin ribet dong Mbak. Kok Ini kan ribet? usaha properti. Iya saya ngerti, bukan hal yang bercandaan juga gitu buat saya. 5M gede loh buat saya. Kan Mbak artis, masa 5M itu gede banget sih? Saya mau telepon manajer saya dulu ya, making sure Enggak, gimana. nggak usah telepon. Mendingan sekarang kita langsung aja ke sana kalau Mbak nggak yakin. Enggak apa-apa, telepon manajer saya dulu, saya nggak kemana-mana kok. Duit juga udah masuk kan DP, jadi ya what do you worry about? Halo? Riko, lo udah transfer ke situ yang apa namanya buat DP rumah? Kok bisa sih? Ya nggak apa-apa sih, cuma gimana nggak bisa di... Gue belum lihat tempatnya loh, belum lihat unitnya. Terus orangnya gue udah baper duluan. Ya udah nggak apa-apa sih, ya udah. Oke, baik. Iya. Gimana jadi kan Mbak kan? Eh, Aman semua Mbak, kita dipercaya. Saya percaya Kita kok, gitu. bukan Kamu ecek-ecek, legit. Bukan main-main. Iya, saya percaya. Kalaupun emang apa manajer saya transfer ke kamu, ya berarti emang udah yakin banget. Cuma saya mau lihat apa namanya rumahnya gitu, wujud rumahnya seperti apa. Oke, Eka lu pura-pura nelfon orang, lu tapi dialog lu pura-pura meragukan Rama ya. Lu bilang ini bener nggak dicek nih uangnya udah masuk belum? Ini soalnya kayaknya orangnya kayak nggak punya uang nih. Coba cek di rekening udah masuk belum itu 50 juta DP-nya. Soalnya kalau orang-orang bawel gitu, kayaknya tong kosong nyaring bunyinya. Jangan berat duitnya. Oke, 5 menit. Oke. Yuk. Eka, lu pura-pura mau bikin vlog. Nah, lu sok-sok mau selfie. Nanti kan Rahma Azhari kan dipikir mau bikin video sama dia nih. Pasti dia akan ikut-ikutan. Nah, lu bilang, maaf Mbak, jangan deket-deket. Karena bilang aja, lu pengen nge-vlog sendiri. Mbak, saya tuh sebenarnya vlogger. Tapi belum ada yang nge-view. Baru-baru jadi YouTuber gitu-gitu deh. Oke. Ya, saya paling suka tuh akun-akun lambe turah gitu-gitu Mbak. Gosip-gosip ya. Makanya Nggak bisa tidur ya kalau ngeliat lambe turah. saya mau tidur pasti baca itu dulu. Kadang-kadang Hai. Hai, saya Rahma. Gak usah Mbak, saya aja. Mbak, gak usah ikut ngomong. Rama udah GR, dia mau masuk. Lu bilang, maaf Mbak, maksudnya Mbak pegangin aja handphone saya. Maksudnya saya mau ngambil gambar sendiri, Mbak yang megang kameranya. Gak enak, gak masuk semua. Tolong ambilin dong Mbak. Boleh. Saya mau buat video, boleh ya? Iya Mbak, yuk. Irit. Siapa tahu nanti saya banyak viewernya, saya jadi terkenal kayak Mbak. Insya Allah, saya doain. Ya Mbak ya. Ya. Lu gaya yang aneh kayak jijik. Lu nyanyi yang jijik aja gaya lu, jijikin. 3, 2, 1. Peluk aku, cium aku, bawa daku ke duniamu. Peluk aku, cium aku, bawa daku ke duniamu. Oke. Keren gak Mbak? Oke, lu tinggal, Eka lu tinggal, lu pura-pura masuk ke dalam, lu mau bilang mau mempersiapkan unitnya, lu keluar dulu. Oke, Rahma lagi nunggu di situ. Oh, oke, dia terima telepon. Nah, sekarang siap, agen Pak Ceteo siap keluar. Lu keluar pakai anduk sama kaos singlet doang ya. Lu belaga-belaga bahwa ini bukan kantor pemasaran, ini ternyata rumah. Jadi Rahma Azhari akan bingung nih, ternyata ngelihat ada orang cowok pakai anduk sama singlet baru keluar. Jadi dia bingung, dia taunya kan ini di kantor pemasaran, padahal ini adalah kamar. Yang punya kamarnya keluar dari kamar mandi. Oke, keluar, agen Teo. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
siapa? Saya yang mau DP rumah yang tadi sama si Mas Eka itu. Ah, jangan bohong. Kamu maling ya? Ih, Rama bingung, dia kaget. Dia langsung mikir, ini kantor pemasaran apa kamar? Yang punya kamarnya keluar dari kamar mandi. Apa yang mau saya curi? Ya banyak barang mewah, lihat. Oke, ya maaf. Saya bisa rugi kalau kamu ngambil semuanya. Saya juga kaget lihat kamu di sini. Saya yang kaget, Pak. Ya Allah. Mana sih kamu? Astagfirullahaladzim. Bilang aja, kalau ada orang masuk rumah tanpa izin saya, kalau laki-laki harus jadi tukang kebun. Kalau perempuan harus jadi istri saya. Yuk, permisi, Pak. Nah, biasanya peraturan di kompleks ini, kalau masuk ke rumah orang sembarangan, yang laki-laki jadi tukang kebun, yang perempuan nikah. Ayo, ijab kabul cepat. Ayo, nikah dengan saya. Kok nikah? Kenal juga enggak lu nikah. Pacar gue juga nggak nikah-nikahin lu lagi. Mau lari kemana kamu? Lu kejar aja, lu kejar. Lu takut-takutin. Ayolah. Tuh ada. Ayo. Lu kejar. Ya. Mau kemana kamu? Aduh. Hah? Mau kemana kamu? Sudah masuk ke rumah saya. Sumpah gue getok pala lu beneran. Jangan ganggu gue. Gue galak lu, Pak. Gue bisa gila juga. Jangan ganggu gue. Biarin. Pak, ntar gue main kasar juga ya. Gue juga bisa gila. Gue juga bisa galak, tau nggak? Jangan kurang ajar lo ya. Oke. Langsung lu serang nangis. Lu bilang cerita. Saya jadi ingat istri saya. Lu serang nangis. Tadi lu marah-marah, sekarang lu nangis. Ampun, ya. Ampun. Istri saya meninggal gara-gara marah. Kok Dia dia nangis? tidak keluar. Ya gue mau pulang kali. Biarin saya pulang, Pak. Gue takut, tau nggak? Nah, siap-siap agent Cimot masuk pura-pura jadi istrinya dan nuduh kalau suami lu selingkuh sama cewek ini. Sama Rahma. Apa-apaan kamu? Kamu bawa perempuan lain ke kamar kita? Coba bangun sini, itu siapa? Tunjukin itu siapa? Siapanya kamu? Tidak tahu dia tahu-tahu masuk ke rumah, Ma. Gak bisa kayak gitu. Mbak habis ngapain sama suami saya? Lihat nih, suami saya pakai baju kayak gini. Yang jujur. Iya, dipegang-pegang badan Bapak. Hei, yang ada lu ngejar-ngejar gue, pengen ngawin-ngawinin gue. Iya, Bener-bener kamu dipegang-pegang. kamu ya udah berani masuk-masukin orang ke sini, perempuan lagi. Nggak ada, bukan dia yang masukin saya. Ya Saya terus ketemu. siapa Mbak? Mana Pak buktinya? Eka nih Yaudah sekarang Mbak telepon deh orangnya. Oke, gini. Sekarang langsung masuk aja, Eka masuk lagi. Gimana Ya Mbak lagi? telepon dong manajer Mbak. Ya, sorry. Nih, yang namanya Eka yang ini nih. Lu yang nipu gue tuh data lo ya? Kok nih? Enggak, mereka bilang lu tukang kebun di sini. Terus gue urusan kemana? Gue transfer ke siapa? Tolong mau transfer balik deh. Gue nggak mau ada urusan drama kayak gini, please. Eka langsung bilang, loh, yang tukang kebun itu bukan saya. Maman, Iya, Tuan. siapa yang tukang kebun? Saya, Tuan. Kamu juga ngaku-ngaku siapa lagi di sini? Angkat jemuran, udah mau hujan. Iya maaf Tuan. Asem ya kalian. Lu lagi ngejar-ngejar gue mau ijab kabul. Jangan kayak gitu, Pak. Ya Allah, orang trauma. Ini trauma, nggak tahu sampai kapan. Sumpah deh. Lucu banget. Si Rahma bilang sampai, nih gue traumanya nggak tahu kapan hilang. Dia berarti trauma banget, dia kaget banget, dia syok deh. Iya, saya minta maaf ya Mbak ya. Kalian langsung minta maaf. Mbak, maafin ya Mbak ya. Jangan diulangi lagi. Iya mau lihat Tuan. Man, Oke, Theo, lu sekarang lu sodorin muka lu biar seolah-olah mau cipika-cipiki. Maaf ya. Tolongin dong. nggak apa-apa Mbak, sekali-sekali Mbak, kasihan. Ya sih, jujur aja ya, saya belum gimana ya, mungkin saya pertimbangkan lagi. Udah gitu udah nggak tahu, mood saya juga nggak enak buat ngeliat unit sekarang. Biar nanti yang ngurus Riko aja deh, bukan gimana-gimana. Kemudian dong, dari tadi saya tengok marah. Bukan, lu ninggalin gue kelamaan sampai tukang kebun mau perkosa gue, please deh. Gue masih shock ini. Tapi kamu jangan gitu dong, jangan bikin saya kecewa. Kalau emang lo mau ambil 50 jutanya, lo ambil aja deh, gue sedekah. Yang penting gue out dari sini. Lo bilang aja, oh berarti kamu nggak profesional ya, jangan-jangan kamu nggak punya duit 5 miliar ya. Kamu cuma ngomong doang ya. Please. Oh, nggak punya uang 5 miliar. Ya lo ambil 50 jutanya DP-nya. Nggak mau, lu ribet dari tadi. Oh, gue udah mau cabut. Oke, lu langsung nyalain handphone, sok-sok ngerekam video, bilang, oke, saya mau ngelaporin nih orang artis yang sok-sok nggak punya duit, sok-sok mau nawar rumah tapi nggak punya duit, mau masukin lambe turah. Ya, pemirsa, ini dia artis yang nggak bisa komitmen, ya. Dibalik lagi. Dia bisa dihapus. Ini handphone saya. Nggak boleh kayak gitu. Lu gue laporin ya, gue laporin temen Oke, gue, oke, sumpah. saya matiin. Yaudah, Udah, sini. selesai. Hapus nggak? Hah? Hapus nggak sekarang? Enggak.
Hapus nggak? Hah? Hapus, udah jangan bikin gue panas, gue udah baik-baik. Lo mau ambil 50 juta DP-nya ambil, tapi tolong jangan ganggu ketenangan Saya gue. kan jelekin kamu. Oh, you just did. Hah? Anda barusan jelekin saya. Sekarang ambil, kalau nggak gue panggil polisi. Balikin 50 juta saya sekarang. Hah? Ya, balikin transfer balik 50 juta. Saya tadi udah ikhlasin kamu 50 juta. Kalau kamu mau ambil, ambil. Terus cuma Karena kamu gara-gara bilang, posting Kalambe Tura jadi masalah besar gitu? ya iyalah saya nggak mau, saya nggak terima. Saya punya hak untuk nggak di-post sama orang macam kamu. Ya, Kamu nggak boleh merugikan saya ya. posting saya minta izin. Salahnya di mana? Minta izin, nggak bakal gue kasih izin. Lu kalau sampai nge-post, gue tuntut. Tapi saya minta izin dan kamu tahu, saya bukan share diam-diam. You know what? You can't do that. Ada peraturannya, ada hukumnya. Kamu nggak boleh kayak I gitu. know, ITE No, you kan, don't know. undang-undang Iya, ITE tolong kan. dihapus. Udah ya. Udah tolong kalau emang AP itu keluar, you're dead. Oke, aku nggak bakal posting Kalambe Tura. Aku kirim Kalambe Nyinyir. Jadi Rahma Azhari itu dia akan menuju ke butik ini sebelah ini ya. Dan nanti pas saat dia turun kita akan langsung masukkan agent Santi yang akan nabrak dia. Santi akan menyamar jadi ibu-ibu sosialita dengan yang sok kaya dan dia yang nabrak tapi dia akan yang marah-marah. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, tas mahal. Kaget gue. Lu lecet deh. Mbak, pakai mata nggak sih kalau jalan? Ya ampun sih baru turun, Mbak. Saya nggak lihat, maaf ya. Aduh, gimana sih situ? Aduh, orang kampung ya? Nggak ngeliat apa orang kaya lagi lewat kayak gini. Sorry, maaf ya. Ya, saya baru turun, mata saya nggak lihat ke belakang. Saya masih di sini. Mbak, denger ya, saya itu orang kaya ya. Saya itu istri pejabat nomor 1 di Indonesia Raya ini. Terus Mbak sengaja nyenggol saya. Kalau lecet gimana? Ini saya perawatan mahal loh Mbak. Saya nggak nyenggol Mbak. Pertama kalau ada CCTV Mbak, dicek aja. Saya nggak ngerasa nyenggol Mbak. Saya di sini. Mbak yang jalan ke sini harusnya kan pakai mata Mbak. Mbak jangan ngeles ya. Saya nggak ngeles. Udah jelas-jelas Mbak nyenggol saya kok. Makanya kalau jalan pakai mata dong Mbak. Saya belum jalan. Saya lagi mau ngambil barang. Makanya. Nggak usah ngeles Mbak. Tahu nggak Mbak, saya tuh ya, ini barang-barang saya tuh mahal. Ya oke. kan? Semuanya mahal. Ya, serius nggak sih? Dengerin saya. Lihat mata saya kalau saya lagi ngomong. I'm looking at you. Terus apa? Kenapa? Kok ngeliatin cincin saya yang mahal? Nggak ada sudah Bagi mata. saya? Aku lihat cincin. Ini mahal. Situ nggak bakal mampu deh beli kayak saya. Nggak Oke. akan mampu. Saya takut dirampok. Nggak mau pakai gitu-gituan. Makanya hati-hati. Saya itu kayak gini biasanya saya sama bodyguard. Karena sama Mbak aja saya nggak sama bodyguard. Beruntung situ ya kalau sama bodyguard kamu bisa dipolisiin sekarang juga. Ini bodyguard saya ada juga tapi santai, low profile aja Mbak. Saya nggak ngerasa, gini kalau Mbak ngerasa saya dorong atau apa, saya minta maaf. Meskipun ada CCTV, saya nggak mungkin ya. Saya Mbak denger nggak ya, punya niat saya nggak apa-apa. butuh minta maaf doang. Saya mau situ ganti rugi. Ngerti nggak? Apanya yang rusak? Ingat saya lecet Mbak. Saya itu perawatan ini loh Mbak. Seminggu sekali saya perawatan 10 juta. Ngerti nggak sih? Oke. Oh, ini gara-gara situ ya nyenggol saya. Jadi lecet saya. Lihat dong saya. Aduh gimana ini? Kayak lecetnya dari tadi udah ada yang itu. Santi lu sombong, lu bilang tas lu mahal, lu ngamuk di sini. Lu marah, bikin dia marah. Lu sentil dia aja. Aduh Mbak. Ya udah saya tanggung minta jawab maaf dong. Mbak, saya minta maaf kalau emang itu saya nggak sengaja, saya lagi kayak gini. nggak bisa kayak Jangan main fisik ya, saya bisa tutup kamu juga, jangan pegang-pegang saya. Saya yang harus nuntut sama Mbak nih gara-gara Mbak saya lecet. Iya dong tas saya yang mahal ini 500 juta. Aduh. Tolong dong Mbak ganti, saya nggak mau kayak gini. Ini udah lecet sedikit. Bodoh amat, gue nggak ngerasa. Kamu harus tanggung jawab dong. Saya udah minta maaf Mbak, sekarang saya mau masuk, permisi ya. Nggak bisa. Kamu harus tanggung jawab. Jangan dulu. pegang-pegang gue loh. Kok malah situ yang marah aturan Situ duluan, nggak mau pegang-pegang, nggak usah pegang-pegang fisik dia, jangan sentuh-sentuh saya. Kamu Don't kemana? touch me. Kamu harus tanggung jawab. Bodoh amat, gue nggak ada urusan sama lo. Berhenti dulu ya. Saya mau. Seriously, dengerin don't saya. touch me. Tahu nggak sih? Kamu udah bikin saya jengkel ya. Mbak, awas dong Mbak. Mbak, kamu harus tanggung jawab. Kamu harus bilang ya, kamu bikin video. Kamu harus bikin video, kamu minta maaf ke publik kalau kamu sudah menabrak saya, ibu-ibu pejabat se-Indonesia Raya. I don't care. Lo bayar, lo mau gue masukin Instagram gue, bayar, endorse. Bayar. siapa yang Ya maksudnya ngapain gue siapa? minta maaf di video-videoin? Artis Siapa? banget. Ibu Saya amat. ibu pejabat Santi Don't Mawarti. touch me. Kamu yang tahu kan saya Santi Mawarti Sudrajat. Ngerti nggak kamu? Gue nggak ada bodoh amat. Gue nggak akan- Udah, sekarang kamu tanggung jawab. Kamu saya videoin deh. Tanggung jawab apa lagi sih Mbak? Pokoknya saya nggak ada urusan sama Mbak ya. Jangan pegang gue, bisa nggak? Jangan sentuh saya, ya? Jangan main fisik, jangan sentuh saya. Saya nggak pegang kamu, kamu jangan pegang saya. Saya tuntut kamu. Saya nggak main fisiknya sama situ. Makin
mau gue kasih barang gue. Enggak, saya mau geledah dulu deh. Kayak ini barang saya ada yang hilang ini. Oh iya, ada yang hilang. Saya mau geledah kamu. Nggak ada Coba sih. lihat dulu. Geledah, jangan pegang, jangan kasar ya Tangan kamu kamu ke ya. atas, tangan kamu ke atas. Allahu Akbar, ya Rabbi, ya salah. Ada Ya, orang saya kayak geledah gini dulu ya. ya. Psycho. Ah, ini apa nih? Ini cincin saya nih. Dasar ya kamu itu. Mana sih ini orang-orang? Mas, mas. Ini orangnya pada kemana sih? Kamu tuh udah maling punya saya waktu saya jatuh tadi cincinnya ini kan. Mbak, gue beli 10 juga mampu. Ngapain gue nyolong punya lo? Kalau kamu mampu, kamu gak kenal maling punya saya. Ngerti Nggak gak? selera juga, selera gue pakai white gold, nggak pakai mas-mas kampung kayak gitu. Mas, ini mas. Nggak tahu mbak, saya mau masuk, saya dituduh. Dia ini ada CCTV nih ya, saya nggak takut, saya berani karena saya benar. Mas, orang ini udah nabrak saya ya. Udah tahu Saya lagi ibu turun mobil, pejabat Pak. ya. Nih, tuh saya lagi orang turun kaya, mobil. Mas. Boleh nggak saya ngomong duluan ya? Sekarang gini gantian, saya baru turun mobil, belum lihat ke belakang. Ini orang dorong saya, harusnya saya yang marah-marah. Cuma saya diem aja, saya minta maaf. Ada apa ini? Nggak tahu, ibu Pak, ini Pak, marah-marah sama saya. Ini ibu-ibu ini nabrak saya waktu saya jalan ya mau ke kafe ini. Terus tiba-tiba cincin saya hilang. Ternyata yang ngambil ibu ini. Ya kan saya nggak Demi terima Allah, dong. ada CCTV, ada CCTV. Ini warga juga jadi saksi loh mbak. Mbak jangan sembarangan. Nih CCTV, Ya, nggak jadi apa-apa. saksi saya nggak takut, mau ngapain saya nyolong barang Ini orang. ada buktinya mbak. Mbak Lah, jangan saya juga main punya apa barang, saya juga bisa gituin dia kalau saya mau ngapain. Mbak jangan ngasal ya kalau ngomong ya. Terserah lu deh, udah lo mau nyapa, mau diganti apa lagi? Saya mau ganti ya Tuhan, semuanya. tolongin gue. Ini cincin saya hampir hilang, ini 150 juta ini Mbak ambil dari kantor sana Mbak. Tadi saya ambil dari situ ya kan. Ini Pak, saya sekarang mau orang ini ditangkap deh Mbak ke kantor polisi. Ibu tenang dulu bang. Sebenarnya ini ada apa bu? Panas ya, saya jelasin ulang lagi. Saya itu lagi jalan ke sini ya kan, orang kaya mau ke kafe ya kan. Tiba-tiba saya ketemu sama Mbak ini nyenggol saya sampai cincin saya hilang yang paling mahal ini ya Mas ya. Ternyata cincin saya ini dimaling sama orang ini. Berarti ini barang ada di sini. Ini yang nyolong siapa? Ada dipegang-pegang. Iya, karena ini udah ketemu. Saya nyari-nyari di kantongnya tadi ketemu. Nggak ada, mana? kamu nggak rogoh-rogoh kantong saya, nggak ngerasa. Aduh, udah nggak usah Kalau banyak gitu, ngomong. Mas, tangkap kalau aja gitu, Mas. Lu aja ke penjara, Kalau mau emang ngapain gitu emang polisi? barangnya udah ada. Udah ada, saya nggak mau, Mbak, nggak kalau mau. ada Mas, keperluan silakan. Ya bawa aja deh, makasih. Mas. Ada berisik saya diam belum kamu. selesai, No, no, it's Mbak. all clear. Mbak, tolong, Mas, tolong pusing, Mas. Mbak mau kemana Mbak? Tolong Mbak. Mbak nanti kita obrol di sono kalau emang itu nanti kita omongin lagi, kita lapor kalau emang. Aduh. Kalau itu barang ada di situ mbak. Oke, biarin Rahma masuk ke butik dulu. Nanti pas Rahma keluar lagi dari butik, siap-siap agent Andre pura-pura lagi hipnotis Santi. Terus ceritanya lo lagi meretelin barang-barang perhiasannya Santi. Kita lihat reaksinya apa. Ini kayak semacam sosial eksperimen. Oke, dia keluar dulu mulai laksanakan kayak ahli gendam, kayak aksi gendam. Oke. Ini Rahma mulai kayak ngeliat tapi dia belum sadar nih. Mas, misi deh Mas, mobilnya mau keluar. Mas, misi mobilnya mau keluar. Ini lagi konsentrasi. Ya Mas, minggir, mobilnya mau keluar. Oke, langsung agent Andre langsung kabur pura-pura habis ngambil barangnya lo kabur. Ini apa deh? Lu mau buat jatuh ya? Tolong! Tolong! Oke. Ini aja asistennya akan sengaja pura-pura ngejar biar Rahma kita tinggalin sendiri. Santi dalam keadaan nggak sadar. Oke, ini warga datang lagi. Ada tim kita juga yang masuk di kerumunan warga. Oke. Oke, Rahma berusaha menjelaskan dia. Mbak, Kenapa? Ini ada apa mbak? Mbak, saya nggak mau pegang-pegang, takut ah. Tadi saya di sini mau keluar mobil, ada dia kayak aku pikir lagi ngobrol sama temennya atau apa. Cuma kayaknya sih hipnotis ya. Saya nggak tahu juga, Bang, Mas. Terus ini apa mbaknya kayak gini mbak? Nggak tahu sih, suruh pinggir, tahu-tahu ada yang lari, yang nyolong. Santi lu sekarang sadar dan lu sekarang justru nuduh Rahma yang mencoba menipu lo atau menghipnotis lo, mempretelin barang-barang lo. Udah itu loh bu. Mbak, Oh begini. Mbak, jangan dong, jangan kasar, Mbak. Ini barang-barang saya kemana? Handphone saya. Mas. Ternyata saya sama Mbak. Mana barang-barang saya, berlian saya Mas. Ya Allah, Mas. Nggak ada apa-apa. Saya mau keluar mobil. Ini yang ngejar ada tuh. Manajer saya lagi ngejar yang nyolong pakai hipnotis gitu. Saya suruh pinggir, Mas. Tadi Sebentar, kan saya lagi ada ngomong sama ini. Saya lagi ngomong, Mas. Saya keluar mau masuk mobil ya. Saya mau masuk ke dalam mobil. Mobil mau keluar. Ada manajer saya yang ngedrive mobil. Nggak bisa keluar karena di sini posisi dia lagi di sini lagi digini-giniin sama kalung kayak hipnotis gitu mungkin. Buktinya. Bohong ya Mbak ya. Loh, manajer jangan bohong, saya Mbak. lagi ngejar. Manajer saya lagi ngejar. Mendingan tungguin Manajer manajer yang saya. mana tadi kan Mbak sendirian. Tadi Wah, saya ini ngeliat tuh, saya mana ngeliat. Ini ada barang. Tapi Mbak yang ngambil barang-barang saya, yang mana ini perhiasan Tahu gitu gue nggak tolongin. Tahu itu gue tabrak aja dari tadi. Bawa aja nih kantor polisi, ini barang-barang saya nih Mbaknya. Tunggu manajer saya dulu. Manajer saya. Udah mbak. Barang-barang saya. Mau ngambil tas gue.
dulu. Barang-barang saya tuh hilang semuanya, Mas. Gimana? Jangan pegang-pegang ya, saya bukan murim kamu. Jangan tarik-tarik gue. Saya tuh tadi Gue tonjok beneran, pegang-pegang gue tonjok ya. Gue punya hak di sini ngelindungi diri gue. Oke, dia marah banget loh. Dia marah banget loh. Dia marah banget. Sampai gue tonjok lu katanya. Iyalah. Ini barang-barang saya pada hilang semuanya. Pasti Iya, orang ini yang ngambil. Ayo deh kalau mau diperiksa-periksa, tapi mobil siapa yang jaga? Ini jangan-jangan daerah sini emang rawan. Udah tadi ini ibu kecolongan ya. Terus mobil gue hilang, nggak mau. Ibu tenang aja, ini bakal aman kok di sini saya. Ya kalau aman, udah diam, jangan banyak ngomong. Ah, ini pasti mau nelpon sindikatnya nih, orang-orang kayak Ibu, gini. jangan Orang-orang ini mengelak dulu, Bu. Banyak mengelak di sini gue bekerja sama sama lo, meskipun gue nggak berbuat salah apapun, gue masih bekerja sama dengan lo. Lo perintah kayak apa? Tapi Mau ke Ibu pos, tadi ayo mau ke beralasan, pos. banyak beralasan dari tadi, Bu. Alasan apa? Ntar Iya, lo alasan lo halu, nggak ada yang alasan-alasan. Ayo, ini orang. Ayo, syukurin. Adri yang tadi sepengetahuan Rahma jadi yang orang yang hipnotis, orang yang pengen gendam, justru sekarang Adri jadi bos security-nya. Kita lihat reaksinya Rahma kayak apa. Yang penjahat sekarang malah jadi bos keamanan. Ibu, coba tolong kooperatif sedikit. Ya mungkin saja Ibu bagian dari komplotan itu, Bu. Terserah deh, Iya pasti deh. gue gak ngerasa kayak gitu. Mas, gue udah nggak usah capek. percaya deh sama dia, Mbak, Mas. diem dulu deh, Mbak. Saya nggak Oke, takut, kalau Mas gitu. security. Iya, Saya juga nggak takut. Apa ini ribut-ribut? Mas, sini deh. Dan, jadi ini Ibu ini apa? Saya kemalingan, Mas. Saya kemalingan. Mbak, saya sini kepala keamanan sini, Mbak. Lu yang nyolong tadi ya? Lu tadi ngobrol sama dia, ini yang kabur. Tadi gue suruh Mbak, ngejar gue kenapa sama kabur. saya? Jangan ngada-ngada ya. Udah jelas. Lu komplotan sama Tadi dia, udah lo sama berdua. cowok. Lo sama dia kerja sama, lo ngerjain gue. Mbak, saya di sini kepala keamanan. Tenteng. Diam. Diam. Lo malam. Gue gak takut sama Saya lu di ya. sini. Tapi Adri apa dijorokin, dia kesel banget. Gue gak takut sama lo ya. Saya si keamanan sini. Keamanan apa maling? Damn, I don't Bisa sih dia care. bohong kayak gini. Jelas-jelas dia yang ngambil semuanya harta saya. Udahlah, ini gue udah, this is a Tolong joke. kooperatif dong, Mbak. Ini kita menjaga keamanan. Gue kurang kooperatif apa? Lo tenteng-tenteng ke pos kayak maling. Lah, siapa yang nuduh Mbak maling? Kita cuma mau meriksa. Kita mau Iya, meriksa. ada barang urusan lo salah sendiri lo kecetaran jalan Mbak, ini di saya lihat sendiri jalanan. tadi. Aduh, Barang tolong ada, dong. sekarang nggak Ada saksi nggak? Ada saksi nggak? Ada saksi Tadi ada nggak warga. Nih, Tadi ada CCTV. Oke, agent satu persatu mulai keluar ya. Kita akan lihat nih, Rahma sadar apa enggak nih. Selesai ini Mas kayak gimana Piece of caranya? shit. Nanti saya bakar mahal. Ini saksi. Mbak, jangan kabur dulu, Mbak. Saya gagal nikah, Mbak. Gimana apa sih? lagi? Ini ada apa Tanggung lagi, Mbak? jawab. Mbak, Mana ini ada apa lagi nih? Masalah banget tadi dia juga udah nabrak saya loh. Teleponin polisi aja, teleponin dia, teleponin. Gue dikerjain. Ini apa lagi nih? Ya, tadi saya lagi mandi, Anda kan intip ke dalam. Mengintip juga. Gimana sih? Dia kayaknya udah mulai kesel nih, kayaknya mau nangis nih dia. Gue turun ya. Gue akan turun tapi lewat belakang dia. Ya, gue akan muter nih. Yuk, turun. Ini barang-barang saya diambil semuanya. You know what? This is... Don't touch me. Jangan sentuh-sentuh gue, tolong. Barang-barang perhiasan saya. Lo tuh gak sopan. Gue bukan siapa-siapa. Mbak, Lo ini ngapain udah banyak pegang-pegang kumpul di gue? wilayah saya loh, Mbak. Ini udah... Gimana, Mbak? Ini saya mengamani gimana, Mbak? Ini Iya, Mbak, 1, 2, 3, Maaf, maaf, ini ada apa ya? Maaf, Ada ini ada ini? apa? Ini Maaf. ketua saya. Ini ada apa? Ini Ada ketua apa? saya. Maaf, ada apa? Aduh, gue udah gak kuat sama hidup gue. Mainnya kasar-kasar banget anak buah lo. Waduh, sorry. Maaf. Lu gak malu ya diliatin orang gue kan malu. Apa rasanya dituduh maling? Gue gak pernah nuduh orang maling karena I don't know. Jahat, saya juga nangis. Buset Uya. Karena lo ada di hari yang Sumpah memalukan banget, gue diseret-seret ke pos bagaikan maling. Terus gue udah ngomong kayak apapun gitu, justifying myself, tapi tetap aja gak didengerin, gue stres. Gue mau kabur tapi gak bisa, Wia.